Hello, amazing family. How you doing? I hope you guys are doing great. If you're seeing my beautiful face for the first time, you are welcome. Please click on the subscribe button to join the family. And to my returning subscribers, thank you so much for always coming back to show me love, to show me support. I am grateful. So yeah, you guys know my newfound love. You know who I'm currently obsessed with. You know, right? Okay, so for the sake of those who are joining for the first time, my newfound love is Putri Ariani. Yes, Putri Ariani. So I've reacted on some of her amazing performances. Do well to take your time and visit those videos, those reactions, and leave your beautiful comments and leave a thumbs up. So in today's video, I would love to introduce you guys to Putri Ariani's family. So Putri Ariani is from a beautiful family. She's got great support from her family members, from her dad, her sisters, her mom, especially her dad. Wow, wow, wow. You know, in everything we do in life as individual, family is very important. Family is very key. And once you've got support from your family members, trust me, whatever it is you lay your heart to, whatever it is you put your heart to, you will excel in it. Ajang kompetisi yang bersifat lokal, tapi dia mendapat perlakuan yang kurang pas, jadi dia sedikit kecewa gitu. Tapi saya bilang sama dia, mungkin ini bukan panggung kamu sebenarnya. Mungkin ini bukan panggung kamu. Mungkin panggung kamu yang lebih baik lagi. Namaku Aryani Nisma Putri, biasanya dipanggil Putri Aryani. Sekarang umur Putri 17 tahun, Putri lahir di Pekanbaru tahun 2005. Prestasi Putri bermula ketika Putri memenangi Indonesia's Got Talent di tahun 2014, alhamdulillah menjadi juara pertama. And then di 2018, Putri menjadi singer untuk theme song Asian Para Games 2018 yang diadakan di Indonesia, di Jakarta di Gelora Bung Karno. And then di 2020, Putri mendapatkan anugerah cerdas berkarakter dari Kemendikbud sebagai penyanyi muda berbakat Indonesia. Di 2021, Putri mengisi theme song dan menyanyikan National Anthem Indonesia Raya di Papua untuk acara Peparnas. 2022, Putri kembali menyanyikan Indonesia Raya untuk opening ceremony of ASEAN Para Games di Stadion Manahan Solo. Dan sekarang lagu Putri menjadi salah satu top hits di Indonesia yang berjudul Tak Mampu Lupa. Selama ini Putri tumbuh dan hidup dengan rasa bahagia karena mama dan papa dan juga keluarga itu nggak pernah beda-bedaan Putri sama saudara-saudara Putri yang lain. So Putri itu selalu semangat, selalu bahagia, dan Putri berharap juga teman-teman yang lain bisa bahagia seperti Putri. Yang paling membuat Putri semangat untuk terus berkarya karena kita itu sama dan Putri melakukan apa yang Putri sukai. Putri melakukan apa yang Putri cintai, yaitu bermusik. And then support system terbesar Putri yang pasti adalah orang tua, keluarga, dan juga masyarakat Indonesia yang sayang sama Putri, yang selalu mendukung Putri di social media maupun secara langsung. Pada tahun 2013, jadi setahun sebelum Putri ikut Indonesia's Got Talent, itu Putri sempat memang ada sesuatu yang membuat Putri kecewa, Putri di lowest point. Tapi Putri mikir kalau Putri begini terus, kapan Putri akan maju? So, kalau kita bisa move on, kenapa enggak? Kenapa kita nggak coba untuk move on dari kegagalan? Jadi, itu yang membuat Putri termotivasi untuk tahun depan Putri harus masuk TV. And then as a result, Putri ikut Indonesia's Got Talent. Dan alhamdulillah, berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, Putri bisa menjadi juara pertama. Oke, jadi kalau mau nyanyi itu kita start pakai vocalizing, namanya humming itu
Coba ikutin. No, 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 no. Do, sol. Do, sol. Kan do, re, mi, fa, sol gitu kan. Berarti dia langsung do, sol gitu. Do, sol. No, no, turun. Naik, naik. Naik lagi, naik lagi. Ayo. Ya. Oke, berarti sekarang Mom, 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 mom. Mom, 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 mom. Mom, 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 mom. Langsung naik. Oh gitu ya. 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 Mom, mom, 3, 4. Mom, 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 mom. 3, 4. Mom, 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 mom. 3, 4. Mom, 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 mom. Relax, relax nafas. Mom, 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 mom. Semakin tinggi, semakin mudah. Nafas. Mom, 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 mom. Putri menyukai musik. Memang sejak dini kita selalu perkenalkan Putri dengan musik. Saya sendiri juga hobinya bermain musik. Jadi dari saya SMP saya sudah bermain musik. Cuman memang zaman dulu musik menurut orang tua saya tidak bisa dijadikan patokan hidup. Akhirnya pada saat saya kuliah saya berhenti bermusik. Dan dengan Putri sekarang alhamdulillah dia juga punya bakat musik, itu membuat saya jadi bahagia. Bermain musik adalah pilihan Putri karena Putri merasa dengan dia bermain musik dia menemukan belahan jiwanya, dia menemukan sesuatu yang lain yang dia bisa nikmati dengan sesungguhnya. Jadi dia bilang ke saya bahwa pada saat dia main piano, pada saat dia bernyanyi itu kayak ada yang ngomong sama dia. Jadi kayak piano itu bercerita dengan dia, kayak dia bisa ngobrol dengan sahabatnya sendiri. Makanya pada saat dia menciptakan sebuah karya atau sebuah lagu, menurut saya pribadi menjadi lagu-lagu yang bisa kita nikmati dengan nyaman gitu, karena memang Putri menaruh hatinya pada setiap ciptaan dia. Jadi kalau untuk alat musik yang pertama kali dia kenal adalah piano. Jadi memang sengaja saya kenalkan dengan piano karena menurut saya itu alat musik yang paling efektif dan efisien yang bisa Putri mainkan. Karena saya pribadi pada saat kalau saya main piano saya juga nggak pernah melihat touch-nya. Jadi saya rasa itu bisa saya implementasikan dengan anak saya. Tapi yang mengejutkan adalah tanpa didampingi guru profesional. Jadi Putri dari kecil hanya punya sparring partner untuk bertanya, bercerita, tapi guru secara khusus dia nggak ada. Itu dia bisa menemukan cara dia bermain sendiri sehingga notasi-notasi yang dikeluarkan Putri itu menjadi ciri khasnya Putri. Bisa dilihat dengan karya-karyanya Putri, notasi-notasi yang dia ciptakan itu menjadi signaturenya dia. Ikut ya ajang kompetisi yang bersifat lokal, tapi dia mendapat perlakuan yang kurang pas, jadi dia sedikit kecewa gitu. Tapi saya bilang sama dia, mungkin ini bukan panggung kamu sebenarnya. Mungkin ini bukan panggung kamu, mungkin panggung kamu yang lebih baik lagi. Nah, tiba-tiba dia ngomong sama saya, Pak, aku pengen ikut audisi Indonesia's Got Talent. Waktu itu kita masih tinggal di Pekanbaru, dan audisi itu yang ada hanya di Jogja, Jakarta, Surabaya, kota-kota besar, Medan. Dan Putri milih di Jogja waktu itu. Anterin dong Pak ke Jogja untuk ikut audisi. Ya udah, kami sekeluarga nganterin dia, dan alhamdulillah dengan izin Allah dia mendapatkan juara pertama. Itu menjadi titik awal untuk karir profesionalnya Putri di dunia musik.
setelah menang dia sempat dikontrak dengan sebuah record label di Indonesia, cuman memang mungkin karena usia juga waktu itu Putri masih terlalu kecil sehingga mungkin dia mereka juga nggak ngerti harus treatment yang seperti apa buat Putri, karena saya masih ingat pada saat itu musik anak-anak juga sedang kurang jalan ya, jadi saya mengerti secara industri mereka juga pasti punya pertimbangan yang banyak. Akhirnya di 2017 awalnya adalah ya 2017 saya dikontak salah satu produser dari salah satu stasiun TV. Putri diajak untuk ikut berkompetisi lagi waktu itu di The Voice Kids. Jadi terus saya bilang sama mamanya, kayaknya kita harus handle Putri sendiri deh, saya bilang gitu. Jadi dan Putri buktikan waktu itu di The Voice dia sampai menjadi finalis. Setelah itu di 2018-19 saya dan mamanya memutuskan untuk ninggalin karir kita, ninggalin pekerjaan kita. Jadi kita fokus untuk anak-anak kita, Putri dan Devina dan Vania. Jadi kita sekarang di sini sebagai orang tua ngerangkap sebagai manajer, mamanya ngerangkap sebagai stylist, kadang-kadang jadi sosial media kreator, dan untuk musik saya yang handle. Jadi saya juga hire teman-teman yang profesional untuk mixing, untuk arranging, untuk lengkapin apa yang sudah Putri bikin. Putri itu anaknya ya agak ngeyel sih Mbak kalau menurut saya, tapi baik juga buat adik-adiknya juga. Dia sebagai panutan adik-adiknya, biasa ngasih contoh yang baik terhadap adik-adiknya juga. Tetapi kadang kalau sesama adik ya kadang suka berantem juga sih. Putri itu nggak pernah kita beda-bedain dari sama adiknya, terutama sama adiknya kita nggak pernah beda-bedain juga Mas. Terus sekolahnya kita juga nggak pernah dikhususkan tempatnya. Pertama yang saya lakukan itu sekolahnya Putri memang di sekolah inklusi ya Mbak ya. Karena kalau di sekolah khusus tunanetra dia tidak akan berkembang seperti saat ini. Saya sekolah biar dia tahu dunia luar itu seperti apa. Makanya saya sekolahkan di tempat yang umum, di zona yang benar-benar tidak nyaman sih sebenarnya menurut Putri. Tapi dia mau gitu di sekolah, misalnya di sekolah international school, terus sekarang sekolah di SMM itu kan bukan sekolah inklusi sebenarnya, tapi Putri harus benar-benar bisa menempuh pendidikan lebih dari anak lainnya. Putrinya yang kena emang dia pengennya sekolahnya di situ, kita yang arahkan ke sana. Kita nggak pernah yang namanya orang tua, Putri harus begini, enggak. Saya tanyain Putri sendiri, Putri pengennya kemana, maunya apa. Kita sebagai orang tua hanya mengarahkannya. Kakak kesehariannya sama aku tuh biasanya main musik bareng, bisa nanti sambil denger lagu bareng, lagu game biasanya. Kadang-kadang Kati suka sering dengar openingnya. Bercanda, kalau bercanda tuh joknya random banget, soalnya receh. Jokes aku receh. Jok kita semua receh banget, gampang banget ketawa. Terus kalau berantem biasanya aku sama adik yang berantem, nanti kakak yang nengahin biasanya. Berantem soal game, hobinya. Kakak tuh inspirasional banget. Jadi kayak benar-benar inspirasi aku juga buat belajar lebih di SMA, juga buat SMA terus benar-benar yang bantuin aku sih. Ya kakak itu Gimana? kayak baik banget, yang sering nengahin kalau kita lagi berantem atau segala macem. Yang bisa dicontoh itu Nggak pantang menyerah. Terus benar kayak kalau misalnya emang udah ngejar satu mimpi tuh benar-benar diraih banget. Saya emang bekerja keras untuk meraih satu mimpi itu. seperti flute Apa? dia kan pengen itu kan main flute. Terus benar-benar belajar main flute. So do you agree with me that my girl is blessed?
She's not just blessed, she's super, super, super blessed. I'm glad, I'm happy that she's got a family that loves her, a family that cares for her, a family that supports her, especially her dad. See, whatever you find yourself doing, whatever you love doing, be it football, be it music, whatever it is, whatever it may be, just put your heart to it and trust me, you excel in it. Especially if you've got the support of your family, then trust me, whatever that is, it will excel. So you can tell I'm obsessed with Putri Ariani. Yeah? So expect more reactions, expect more videos of Putri. Okay? So if you haven't subscribed, please do so now. Give this video a huge and massive thumbs up. Share this video, and I'll see you in my next video.